Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fakria dengan NIM D10412111044. Saya akan menjelaskan tentang materi vektor. Yang pertama, pengertian vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah suatu kuantitas atau besaran yang mempunyai besar atau arah. Secara grafis, suatu vektor ditunjukkan sebagai potongan garis yang mempunyai arah. Besar atau kecilnya vektor ditentukan oleh panjang atau pendeknya potongan garis, sedangkan arah vektor ditunjukkan dengan tanda anak panah. Seperti gambar di bawah ini, yang dimana titik A disebut dengan titik awal atau initial point, dan titik P disebut dengan titik terminal atau terminal point. Jadi panjang titik A ke titik B disebut dengan vektor AB. Selanjutnya, aljabar vektor. Aljabar vektor adalah operasi pada dua atau lebih dari vektor yang meliputi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi vektor dapat dilakukan melalui komponen-komponen skalarnya. Ada beberapa komponen dari aljabar vektor. Yang pertama, kesamaan dua vektor, seperti contoh di samping, di mana dua vektor dikatakan sama apabila panjang serta arahnya sama, di mana vektor A sama dengan vektor B. Jika nilai vektor A sama dengan nilai vektor B dan arah vektor A sama dengan arah vektor B. Yang kedua ada vektor negatif. Vektor negatif A mempunyai ukuran sama dengan vektor A, tetapi arahnya berlawanan seperti contoh gambar di samping. Jika vektor A sama dengan vektor negatif B, maka besaran vektor A sama dengan besaran vektor negatif B. Vektor negatif sering disebut juga sebagai vektor inverse. Kemudian yang ketiga ada perkalian vektor dengan skalar. Jika K bilangan real yang positif, maka K vektor U adalah vektor yang panjangnya K besaran vektor U dan mempunyai arah yang sama dengan vektor U. Sedangkan negatif K vektor U adalah vektor yang panjangnya K vektor besaran U, tetapi arahnya berlawanan dengan vektor U, seperti contoh gambar di samping. Yang keempat, penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada aturan segitiga, di mana jika vektor AB dan vektor BC mewakili vektor A dan vektor B, maka vektor AC dikatakan penjumlahan vektor A plus vektor B. Yang kedua, aturan jajaran genjang. Jika vektor AB dan vektor DC mewakili vektor A, maka vektor BC dan vektor AD mewakili vektor B. Maka vektor AC sama dengan vektor A ditambah vektor B atau vektor AC sama dengan vektor B ditambah vektor A, seperti contoh gambar di samping yang dimana vektor tersebut membentuk jajaran genjang. Kemudian yang terakhir ada aturan poligon. Aturan poligon merupakan penjumlahan 3 vektor atau lebih dapat dilakukan dengan menggunakan aturan poligon seperti gambar contoh di samping. Yang terakhir ada selisih dua vektor. Selisih dua arah vektor A dan arah vektor B dinyatakan sebagai vektor A dikurang vektor B. Dapat dipandang sebagai penjumlahan vektor A dengan inverse vektor B, yaitu vektor min B. Misalkan vektor A dikurang dengan vektor B sama dengan vektor C, maka vektor C sama dengan vektor A ditambah dengan inverse vektor B. Berikutnya ada contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor A sama dengan 3 dan min 3. Maka panjang vektor A adalah, seperti yang sudah diketahui, rumus panjang vektor adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat, di mana X merupakan 3 dan Y merupakan min 3. Jadi, 3 kuadrat ditambah dengan min 3 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 9. Kemudian menjadi akar 18 dan disederhanakan menjadi 3 akar 2. Contoh soal yang kedua, diketahui vektor AB sama dengan 8, min 2, dan 0, maka panjang vektor AB adalah, karena ini merupakan rumus vektor di R3, jadi kita menggunakan rumus akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dan ditambah Z kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Kemudian dijumlahkan dan menjadi akar 64 ditambah 4 karena 0 kuadrat sama dengan 0. Kemudian akar 64 ditambah 4 disederhanakan menjadi 2 akar 17.
Contoh soal yang ketiga, diketahui titik A 8,7, B 4,6, dan C 5,2. Jika vektor V sama dengan AB plus BC, maka panjang vektor V adalah... Jadi yang pertama kita akan mencari vektor V-nya, baru akan mencari panjang vektor V. Karena titik A dan titik B masih berupa titik, belum menjadi vektor AB. Jadi akan kita cari terlebih dahulu vektor AB dan vektor BC. Vektor AB dengan rumus vektor B dikurang dengan vektor A, atau titik B yang dimana 4 dan 6 dikurang dengan titik A, yaitu 8 dan 7. 4 dikurang 8 sama dengan min 4, dan 6 dikurang 7 sama dengan min 1. Nah, 4 dan min 1 merupakan nilai dari vektor AB. Kemudian kita akan cari vektor BC-nya dengan rumus C dikurang B, di mana titik C sama dengan 5 dan 2, titik B sama dengan 4 dan 6. 5 dikurang 4 sama dengan 1, dan 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Jadi 1 dan min 4 merupakan nilai dari vektor BC. Setelah itu baru akan kita cari vektor V-nya sama dengan rumus vektor AB ditambah dengan vektor BC. Jadi min 4 ditambah 1 sama dengan min 3, dan min 1 ditambah min 4 sama dengan min 5. Kemudian kita cari panjang vektor V dengan rumus akar min 3 kuadrat ditambah dengan min 5 kuadrat sama dengan 9 ditambah 25 sama dengan akar 34. Jadi panjang vektor V sama dengan akar 34. Sekian penjelasan saya tentang materi vektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.